Jangan lupa subscribe dan tekan loncengnya untuk mendukung channel ini. Siapalah Heriawan ini melamar ada kali 40-50 lamaran. Hidup ini harus perjuangan kan, bro. Kan? Selamat malam, Bang Heri. Apa kabar? Selamat malam, Bro Denny. Apa kabar? Ya. Baik, teman-teman netizen, saya memanggil beliau ini Bang Heri karena abang senior saya ini. Ya, kebetulan beliau rezekinya fantastis. Yes, gitu ya. Dari Tuhan Yang Maha Kuasa, rezeki luar biasa. Nah, pada kesempatan malam hari ini, saya ingin dalam sesi Denny Talk kali ini, saya mau sedikit mengetahui lah. Beliau ini kok bisa ya sampai di titik ini sehingga beliau sudah menorehkan, ya nggak tahu ya apakah ini titik tertinggi atau beliau ingin mencapai lagi, itu nanti kita tanyakan pada beliau. Sukses. Bang Heri, ya ini untuk biar netizen pada kenal juga dengan Bang Heri nih. Bang Heri ini mengawali karir kan pasti dari banyak industri, Bang Heri. Nggak mungkin langsung tiba-tiba nyelonong ceplung langsung jadi di posisi ini sebagai pejabat tinggi di perusahaan Wana Arta Life ya. Nah, pertanyaan yang mungkin muncul pertama kali begini, Bang Heri. Dalam menjalani profesi, mengapa Bang Heri ini tertarik bergabung di insurance atau industri asuransi? Apakah memang nggak ada pilihan lain atau bagaimana, Bang Heri? Oke, well pertama-tama halo pemirsa semua, Bro Denny, thank you nih. Siapalah Heriawan ini bisa diundang di acara seperti ini ya. Tapi ya sedikit bincang-bincang ya, puji Tuhan lah. Memang dari awal, Bro, ya. Saya itu tak lulus, jadi saya ambil S1, S2 lulus dari sekolah bisnis di Jakarta. Kemudian memang dikasih rezekinya di asuransi jiwa. Oke. Itu tahun 2001 ya, 2001 sampai dengan sekarang. Kebetulan 3 tahun terakhir ya dikasih posisi yang ya belum sampai direktur lah, tapi puji Tuhan dikasih di level chief lah, chief ya? Officer ya. Perwira tinggi. Belum perwira tinggi lah, masih ada yang lebih tinggi lagi teman-teman. Iya. Nah, itu memang tertarik begitu ya. Memang dari awal tuh karena tertarik, kan pasti kalau lembaga keuangan ada perbankan, Bang Heri, ada juga mungkin yang lain. Ya, kenapa ke asuransi? Betul. Jadi memang ada sedikit jalan Tuhannya juga, memang ada sedikit juga memang dapatnya beginilah. Tapi intinya dari awal dulu memang pada saat saya masuk itu, Bro, itu memang masih ada tersisa dari krisis ekonomi dari 98 masih tahun itu ya parah itu. Masih 1-2 tahun 3 tahun masih ada lah. Jadi kebetulan saya memang waktu itu juga S1-nya di Sarjana Teknologi Pertanian, S2-nya di Manajemen Pemasaran. Nah, Manajemen Pemasaran itu kan, Bro, bisa kemana-mana nih. Iya. Nah, melamar ada kali 40-50 lamaran, tapi ada dulu waktu itu. Kirain langsung kan langsung jalan mulus enggak ya? Enggak lah, hidup ini harus perjuangan kan. Wah, ini bagus nih untuk netizen yang baru-baru mungkin ingin cari pekerjaan. Oh, ternyata saya ditolak 3 kali, nggak apa-apa loh. Oh, saya ada lebih parah. Jadi sekarang cerita aja, Bro. Waktu itu sebenarnya latar belakang saya ada yang namanya teknologi pangan pertanian. Waktu itu saya mau mengincar waktu itu salah satu perusahaan yang ada hubungannya dengan pangan-pangan, tapi ditolakin. Masa saya masuk tapi mereka lagi keluarin orang, gitu kan ceritanya. Oh, iya. Setelah lulus dari sekolah bisnis ini, kebetulan juga diusahakan untuk coba melamar sana sini. Waktu itu kan belum ada email seperti sekarang ya. Ya, zaman itu belum. Ya. Jadi dulu kan pakai amplop, ada mungkin 40-50 amplop, kirim, kok nggak ada yang nyantol, satu ada yang nyantol. Ya, Oke. Kebetulan asal. Wah. Oh gitu, ya. Iya, jadi terus memang waktu itu lagi belajar juga karena kita kan di sekolah bisnis juga tahu mengenai perlindungan, proteksi gitu ya, Bro ya. Pasti. Nah, sambil berjalan juga memang kebetulan juga dari sejak saya join itu sampai dengan sekarang memang di bidang asuransi jiwa. Asuransi jiwa ya. Iya, asuransi jiwa. Jadi bukan asuransi yang lain. Dibilang kalau nyantol di awal, ya mungkin nyantol di awal. Tapi seiring dengan waktu, kok semakin bagus. Kenapa? Simpel aja lah, Bro. Intinya sih sebenarnya produk asuransi itu apa sih? Uang kecil untuk uang besar. Kepastian dalam ketidakpastian. It is as easy as that sebenarnya kan. Nah, berarti udah 20 tahun lebih, Bang Heri ya? Iya, sudah. Benar ya? Hampir 20 tahun lah ya, hampir 20 tahun lah ya. Ya, kurang lebih lah. Kalau 90 akhir. Iya, jadi ya lumayan lah, Bro. Jadi saya juga mencintai ini walaupun belum banyak ya. Mungkin industri belum kenal siapa sih Heriawan gitu ya. Tapi ya saya sudah kenal dan saya sudah cinta industri ini gitu loh, Bro. Itulah mungkin kurang lebih lah.
pertama kali memang benar itu mencintai profesi itu penting Bang Eri ya, karena itu yang membuat kita akhirnya growth-nya positif ya. Jangan terlalu Betul. banyak join ke industri lain, akhirnya jadi bukan jadi spesialis gitu ya. Setuju ya? Betul. Betul ya? Dan I think kalau memang misalnya awal dimanapun kita dapat kerjaan gitu bro, kita lihat dulu. Kalau memang itu cocok dengan kita teruskan. Tapi kalau memang kira-kira tidak cocok ya, memang kita harus banting setir. Tapi saya kebetulan dari pertama kerja sampai dengan sekarang, ini memang industri yang bagus. And I think everyone should have this gitu kan, protection gitu kan. Simpel aja sih bro. Oke, keren banget, itu bukan simpel lagi, itu mau keren gitu ya. Bang Eri, 20 tahun lebih Bang Eri, pasti ada dong momen-momen tertentu yang kayaknya nggak lupa gitu. Kayaknya walaupun Bang Eri sudah hijrah di satu rumah ke rumah yang lain, momentum ini kayaknya kalau diceritakan dengan siapapun, tuing gitu. Itu apa Bang Eri? Dan tahun berapa dan apa momennya kalau boleh tahu? Mungkin waktu awal-awal ya, dari sisi waktu itu masih anak muda ya bro ya. Jadi saat masuk itu sebagai seorang di asuransi jiwa, kita harus tahu produk, harus tahu hitung-hitungan, harus bisa ngajar juga sebagai seorang trainer. Dan harus bisa menganalisa dulu. Berarti pertama kali Bang Eri itu trainer ya? Judulnya waktu itu manajemen trainee. Jadi manajemen trainee itu kebetulan perusahaan pertama saya dulu bro itu harus bisa lakukan semua, dari hitung-hitungan produk, dari cara how to sell-nya. Kemudian waktu itu kita juga ada penjualan untuk agen, trainingnya malam. Kita harus isi malam. Isi training malam. Terus kemudian dari Sabtu juga kita harus isi juga. Jadi semua involved. Jadi apapun yang kita melakukan kalau dari awal, intinya kalau disuruh sama bos datang malam, masuk Sabtu, jalanin terus pokoknya. Itu pengalaman buat kita yang gak ada harganya gitu loh bro. Gitu ya. Dedikasinya harus tinggi nih ya. Karena masih di level perdana ya, di perdana ya. Kalau udah nanti udah seperti ini kan udah jadi bos kan udah beda nih. Nyuruh malah, bukan disuruh. Tetap masih karyawan bro sekarang bro, belum menjadi bos juga sih. Sama rendah. Itu tipikal Bang Eri itu tidak pernah mau disebut tinggi gitu. Itu yang luar biasa. Semakin tinggi pakai ilmu padi dia, selalu merendah. Bang Eri, pernah terpikir nggak Bang Eri? Bang Eri pun di posisi ini sebelumnya. Nah, ini penting nih Bang Eri. Sama sekali nggak terpikir. Setidaknya di umur saya yang saya kan belum 50 ya bro ya. Iya. Kebetulan memang ya kalau pengalaman saya begini bro. Kalau kita bekerja sebaik mungkin dan kita mencintai ini, kasarnya bilang, kalaupun dalam keadaan yang tidak mengenakan, kalaupun kita punya employer yang tidak melihat harga kita, tapi yakinlah Tuhan kalau melihat usaha kita, dan pasti Tuhan bilang ke tetangga sebelah, kamar sebelah, rumah sebelah, itu loh ada orang loh, coba dia dilihat dia seperti apa. Jadi give it our best aja dalam segala karir kita bro. Gitu kalau menurut itu. Wah itu kalau udah bicara masalah religi seperti itu kayaknya levelnya udah luar biasa itu ya. Gak sangka loh Bang Eri yang orang joke-nya luar biasa ternyata udah mulai religius. Ya sudah banyak makan asam garam mungkin ya bro ya. Bisa jadi. Bang Eri, pertanyaan menarik Bang Eri. Pasti tipikal leadership itu dalam pribadi seseorang banyak Bang Eri. Ada tipikalnya yang otoriter, ada yang demokratis. Nah, Bang Eri ambil posisi mana nih? Bukan ambil posisi ya, maksudnya kalau ambil posisi itu berarti kita milih. Ini karakter Bang Eri sendiri. Dalam memimpin organisasi ini, baik dengan partner atau agensi atau juga manajemen, apa yang Bang Eri terapkan untuk menjadi leadership seperti apa? Jadi sedikit sharingnya mungkin bro, waktu dari pertama kali masuk yang sebagai manajemen trainee itu, kebetulan waktu itu kita masuk ada 5-6 orang baru semua. Dalam seminggu kita training itu, kita satu dengan lain saling sharing. Apa kelebihannya Heriawan, apa kekurangannya. Dan memang dari sejak saat itu juga saya baru tahu bahwa teman-teman waktu itu bilang bahwa saya tuh orangnya empatinya cukup tinggi katanya. Nah, dalam hal kita terjemahkan itu ke leadership yang selama sekian tahun ini bro. Jadi kalau mungkin kita sering dengar ya mungkin tipikal saya orang yang situational leadership. Tapi dari semua itu kan walaupun kita menyesuaikan dengan situational leadership, ada goals yang kita harus capai sebagai tim ya. Oh iya dong, iya. Iya, nah itu bagaimana bisa, bahasa simpelnya gini, jangan hanya lihat weakness-nya tim, tapi juga lihat strength-nya tim. Jadi strength-nya tim yang kita explore, baru kita mainkan. Kalau dengan begitu, kita tidak terlalu banyak ngurusin kelemahan dia. Sisanya kita sebagai leader bisa benar-benar menerjemahkan yang namanya situational leadership. Kita bolong-bolong yang kecil-kecil baru kita masukkan. Nah, kalau itu berjalan bro, dan
kita ada ketulusan dalam situational leadership itu. Kalau pengalaman saya selama 20 tahun ini, pasti jalan kok, dan aman-aman semua, baik-baik semua jadinya. Bang Heri, Gitu. orang baik aja, orang tidak baik itu banyak yang tidak suka. Kalimatnya terbalik nih. Orang baik saja pasti ada yang tidak suka, Bang Heri, dengan kita. Iya, betul. Apalagi tidak baik. Nah, pasti ada dong, Bang Heri, nggak selamanya mulus dong dalam menghandle manajemen ataupun organisasi tadi. Kalau ada problem-problem seperti itu, apa yang Bang Heri lakukan dengan orang tersebut, atau ke personal, atau ke langsung dikumpul, atau bagaimana, Bang Heri? Ya, oke bro. Wah, ini pertanyaan udah mulai agak serius juga nih kayaknya. Agak serius. Curhat soal kejadian. Iya. Gimana, Bang Heri? Itulah bro. Yang namanya pekerjaan ini harus kita ketahui bahwa not everybody likes us, pasti. Ya. Even though kita melakukan yang terbaik sekalipun, they will not like us. Apalagi kita gorok orang ceritanya gitu ya. Betul. Kita dengan orang. Tapi kalau pengalaman saya gini, bro. Saya kebetulan orangnya juga nggak terlalu banyak mendengarkan isu sana sini, nggak terlalu lebay masuk ke dalam hati orang. Jadi artinya, hey, at the end of the day, you, me, we are working here, gitu kan, intinya ya. Nah, tapi dalam perjalanan itu kita sebagai orang timur kan memang harus tahu selah-selahnya teman-teman. Ya. Kadang-kadang juga ada teman-teman atau bahkan mungkin atasan atau peer pekerjaan kita kiri kanan yang memang nggak suka kita, cuman nggak suka aja, karena dia ngelihat apa sih lu baik sama gua, lu pura-pura aja kelihatan kebutuhan. Serba salah ya. Serba salah. Yeah. And we will get that dan dimanapun kita berada, mau di kantor, mau di tetangga, mau di apa ya. Kalau saya begini sih, Den. Iya, kalau saya intinya sih, Den, ya. Intinya sih kalau kita fokus ke goals-nya, itu pasti ada jalan. Ya, kalau saya berantem dengan Bro Denny, nggak suka di kantor misalnya, kalau kita suka kantor, tapi mungkin ada yang lain yang suka dengan saya, misalnya teman saya namanya Pak S gitu ya, S Inggris gitu ya, itu suka dengan saya, pasti ada jalan lah gitu ya, seperti itu ya. Kalau saya gini, Den, intinya sih gini, jangan terlalu lebay dalam pekerjaan, and shit happens lah, just live with it, bite the bullet aja, terima aja, tapi focus on what you have to do, itu aja yang penting. Dari 5-10 teman kita, masa nggak ada 1, 2, 3, 4 yang senang dengan kita. Dengan itulah kita kerja. Ya buktinya kita sampai sekarang walaupun udah beda rumah, masih tetap keep kontak ya. Itu Betul. Dia. Kita beda ibu, beda kontrak, Bu. Apalagi sekarang ini gitu ya, beda semuanya ya. Tapi beda semuanya, bro. Ada hubungan emosi yang mungkin bisa inline, Bang Heri ya. Itu mungkin, itu nggak tahu ya, itu dari gift kali, dari Maha Kuasa ya. Bisa seperti itu gitu ya. Iya, kan kayak gini bro, pengalaman kita kan banyak teman-teman juga yang gampang emosi gitu ya. Betul. Ya, artinya for me ya, kalau lo emosi hanya pada saat dimana hidup lo terancam, duit lo diambil, keluarga lo diancam, itu baru kita emosi. Di luar itu, hey bro, it's just a job gitu ya, nggak usah dimasukin hati, nggak usah lebay gitu ya. Nah, tapi yang tadi pertanyaan lo tadi bro, kalau memang ketemu dengan teman-teman seperti itu ya, memang mereka ada, sama halnya di dunia ini kan ada iblisnya juga gitu ya. Betul. Kita nikmatin aja, kita jangan hold the grudge pada dia, biarin aja dia mau melakukan apapun dengan kita, yang penting kita lurus dan kita baik, itu aja. Tuhan pasti melihat lah itunya. Nikmatin aja gitu dulu. Gak usah terlalu lebay lah, intinya betul tadi Bang Heri bilang ya, karena suatu itu pasti ada. Lebay. Let it flow lah, let it flow ya. Let it flow gitu ya. Bang Heri pasti pernah di usia-usia milenial lah dulunya, mungkin sekitar 25 ke bawah ya, atau ingin mencari kerja segala macam. Waktu masih ada rambutnya dulu Den ya. Oh dulu gondrong ya Bang Heri? Dulu gondrong dulu. Metallica kita mainkan gitu ya. Anak band gitu ya. Oke. Bang Heri pasti memandang milenial sekarang beda Bang Heri. Pasti nggak bisa kita pungkiri karena pasti beda pola pikir. Bahkan bisa jadi yang sekarang ini lebih cerdas dengan zaman kita dulu masih milenial ya. Iya. Mungkin Bang Heri kasih pesan dan saran lah kepada milenial saat ini dalam memilih profesi. Menurut Bang Heri bagaimana? Betul. Jadi bener bro. Jadi memang sekarang ini bukan sekarang ya, beberapa tahun terakhir ini memang zamannya informasi ya. Artinya jangankan orang mencari kerja, calon nasabah aja kalau kita prospek misalnya in terms of insurance, dia lihat siapa ini Heriawan, siapa ini perusahaannya, apa produknya tipe apa, dia udah bisa searching sendiri, gitu kan ya. Nah, dengan begitu bro, memang itu implikasinya kepada anak-anak zaman milenial sekarang nih. Lebih banyak semuanya serba instan. Itu juga mungkin korelasinya dari yang namanya sosial media, semuanya serba instan, semua dapat, semua langsung di depan muka kita gitu ya. Kalau pesan-pesan saya mungkin buat anak-anak muda ya, bahwa memang life itu
jangan karena 1 tahun kita nggak cocok langsung pindah. Ya, artinya pastilah bahwa dalam hidup ini semua usaha kita pasti ada jalannya nanti, gitu ya. Nah, memang beda bro dengan zaman kita dulu. Zaman kita dulu kita harus lebih bersabar dan kita tidak secepat berpikir sekarang orang sosial media langsung tak 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 tak. Betul. Itu diterjemahkan ke dalam mereka mencari pekerjaan gitu ya bro ya. Betul. Nah, tapi ya mungkin pesan-pesan buat teman-teman milenial, bersabarlah. Artinya semua sekarang kerjaan lebih banyak dan semuanya lebih ter-enhance dibandingkan zaman kita dulu kan bro, ya kan? Nah, apapun yang diberikan jalan, you have a choice memang. Tapi give it a try dulu aja, jangan gampang quit dan jangan langsung membanding-bandingkan. Karena sosial media ini langsung gampang bandingkan. Di sana naik 10% dikit, kenapa saya nggak naik? Nah, itu kadang-kadang sosial media yang bikin kita tidak baik ya. Karena informasinya langsung, bukan dari kata dia, tapi memang ada sosmed kan. Betul. Tapi juga kan bro, kadang-kadang kan informasi kita dapat itu kan mungkin hanya kejadian A, mungkin itu hanya 40%. Bisa jadi. Dari informasi itu kita nggak tahu sisa 60%-nya seperti apa, kenapa itu terjadi dan sebagainya, kita nggak tahu kan. Betul. Nah, itu kadang diterjemahkan dalam teman-teman milenial yang baru-baru, anak-anak baru sekarang ini yang everything they wanted yang fast dan cepat. Nah, sementara menurut saya gini bro, kalau teman-teman sekarang itu, you have a lot of working opportunity sekarang. Ya, enjoy it dan you have time untuk istilahnya sekarang bisa 4-5 semua yang online semua bisa kan bro ya. Nah, tapi enjoy dan jangan quit lah. Pokoknya tetap berusaha aja, give it your best in everything you do dan yakinlah pasti ada yang terbaik lah ke depannya nanti. Begitu ya, wah luar biasa nih. Ini masukan bagi netizen nih, karena banyak mungkin 1-2 tahun itu udah galau gitu ya, opportunity kemana sedikit pindah, sehingga ilmunya juga nanggung gitu. Betul, nah itu dia bro, betul bro. Jadi kan kadang-kadang baru tanggung nih, dia mengharapkan setahun, dia baru setahun baru dapat 10% ilmunya, kenaikannya 10% ilmu, mungkin dia mengharapkan 50% kayak temannya, tetangganya dia. Nah, mungkin beda profile, beda perusahaan, beda profit perusahaan, kan beda-beda kan. Iya, seperti itu ya. Gitu, bro. Cakep nih Bang Heri. Jadi masukannya untuk para netizen, mudah-mudahan bisa dicerna. Ini yang bicara mantan netizen juga ini. Mantan Bang Heri, pertanyaan terakhir Bang Heri ya. Pertanyaan terakhir nih ya. Oke. Dari sekian lama berkarir, Bang Heri sudah mencapai di posisi di saat ini itu ya, itu karena anugerah Tuhan juga untuk keluarga dan juga untuk Bang Heri. Nah, pertanyaan rahasia dan spontan nih Bang Heri. Jawabnya nggak boleh mikir. 4 jadi deg-degan ini deh, jadi deg-degan. 4 kata yang menggambarkan Heriawan Tinambunan. 4 kata yang menggambarkan Heriawan Tinambunan. Ulang. Udah mulai berpikir, ulang. Oke, 4 kata yang menggambarkan Heriawan Tinambunan. 1. Ini boleh agak sedikit, PD boleh. Sabar. Boleh, terserah. 1. Sabar. Oke, sabar. 2. Yang kedua, tidak gorok orang. Tidak gorok orang. Yang ketiga? Ya, yang ketiga, berjuang maksimal untuk keluarga. Oke, yang keempat? Sudah tidak punya rambut lagi. Memang kalau kena pertanyaan spontan agak bingung ya, mikir kemana gitu. Agak bingung. Nanti takut over tapi akut under jadi serba salah gitu ya bro. Bisa aja jebak gua lu. Oke Bang Heri, terima kasih Bang Heri waktunya. Nanti kita kapan-kapan kontak lagi Bang Heri ya. Siap bro, sama-sama. Thank you ya. Waktu yang berkualitas untuk saya dan Bang Heri ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat juga untuk teman-teman yang lainnya yang ada di luar sana. Sukses Bang Heri, selamat untuk keluarga. Thank you bro, salam buat semua. Oke, siap. Selamat malam. Salam sukses. Ya, salam sukses.